Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim summa sadaqallahul azim. Segenap puja dan puji marilah kita persembahkan hanya kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, karunia, rezeki dan segala fadilah-fadilahnya. Baik itu nikmat rezeki yang kita minta maupun rezeki nikmat yang tidak pernah kita minta, tapi dengan maha kasih dan sayangnya Allah, Allah selalu kasih, pertanda Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat merangkaikan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai pada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Selanjutnya khatib berwasiat pada kita yang hadir hari ini, marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, karena hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah lah yang akan mampu menyelamatkan kita dari azab dunia dan dari azab akhirat kelak. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai landasan khutbah kita kali ini Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Maka judul khutbah kita kali ini adalah generasi yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita bahwa kelak keadaan umat akan selalu terhimpit, akan selalu terancam. Dalam sebuah hadis Rasulullah kata beliau, umat Islam itu kelak tak obahnya seperti makanan di atas meja makan. Yang kanan ingin menghantam, yang kiri ingin menyikat, yang atas ingin memijak, yang bawah ingin menyeruduk. Seluruh penjuru Islam dikerubutin seperti makanan. Maka
penyampaian dari Rasulullah 14 abad yang silam. Kalau kita amati bahwa di era globalisasi, era reformasi seperti sekarang ini, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah 14 abad yang silam sudah mulai dan bahkan sudah ada tanda-tanda kenyataan realita yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam, mari kita siapkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang siap tampil, generasi-generasi yang berhati baja dan berkekuatan baja, sehingga manakala ada badai-badai yang ingin menerpanya, tidak mudah ditumbangkan, tidak mudah dirobohkan, tidak mudah diombang-ambingkan. 14 abad yang silam Rasulullah malah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa justru umat kita ketika itu seperti makanan di atas meja makan? Apakah umat Islam ketika itu sedikit?" Jawaban Rasulullah, "Tidak. Bal antum yauma idzin katsir." Ketika itu kamu banyak. Tapi apa yang terjadi? Antum gusaun ka gusa'is sail. Kamu taubahnya seperti buih di tengah lautan. Banyak tapi tidak berkualitas. Banyak tetapi tidak mau mempertahankan dan memperjuangkan agamanya. Sehingga datang ombak, dihempas ke tengah lautan. Kadang dihempas lagi ke tepian, bahkan diadu, kadang dengan daratan, dengan batu karang, dengan kapal-kapal, dan kadang-kadang diadu dengan ombak-ombak kecil, bahkan dengan ombak-ombak besar pun buih akan terpecah. Begitulah kondisi umat Islam saat ini. Maka apa yang terjadi? Hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan tahun demi tahun pun badai yang akan menerpa Islam ini akan semakin kuat. Badai akan semakin keras. Angin akan semakin kencang. Bukan hanya akan angin, tapi puting beliung akan siap menghantam dan menggerogoti generasi-generasi, bahkan akan menggerogoti umat Islam ini. Maka oleh karena itu kita harus khawatir. Para orang tua, para nenek mama, alim ulama cerdik pandai, umat Islam secara umum, mari kita siapkan generasi-generasi tangguh. Mari kita siapkan generasi yang siap tampil di segala medan, baik itu medan pendidikan, medan tempur, dan medan apapun. Umat Islam harus siap dengan segala tantangan zaman dan segala model apapun tantangan yang dihadapkan oleh generasi kita. Maka apa diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Surah An-Nisa ayat yang ke-9 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Kata Allah, hendaklah kamu mengkhawatirkan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah apanya? Pertama, jangan sampai generasi kita generasi-generasi yang lemah imannya. Imannya harus kokoh, imannya harus kuat, imannya harus betul-betul terpatri, harus mantap. Iman akidah Islamiyah yang kuat dan kokoh.
Karena begitu datang badai yang akan menerpa imannya, baik itu badai-badai Syiah, badai-badai LGBT, badai-badai reformasi, dan badai-badai apapun yang akan menerpa generasi kita, imannya sudah kuat. Ada godaan-godaan dari luar Islam, godaan-godaan dari dalam Islam itu sendiri. Dengan imannya yang sudah kokoh, maka tidak akan mudah lagi terbawa oleh arus godaan-godaan, cobaan-cobaan, hantaman-hantaman, tantangan-tantangan zaman seperti yang dirasakan saat ini. Maka tugas ini bukanlah tugas para ustadz, para khatib saja. Sebagai nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, sebagai tokoh masyarakat, ini kewajiban kita. Ini juga kewajiban pemerintah. Ini kewajiban kita bersama, menanamkan akidah Islamiyah yang kuat dan kokoh terhadap anak-anak generasi kita. Kalau tidak, maka mereka akan dilibas oleh zaman, maka mereka akan mudah dihantam oleh badai yang akan meruntuhkan dan merontokkan akidah Islamiyah mereka. Tapi kalau akidahnya sudah kuat, yakin dan percayalah, sekuat apapun badai tantangan yang akan menerpa mereka, maka insya Allah bisa akan mereka tangkis, dan mereka bisa akan mengantisipasi sekuat apapun badai dan tantangan akidah Islamiyah. Yang kedua, umat Islam atau generasi-generasi kita harus memang kuat dari segi ekonomi. Generasi Islam itu harus kuat ekonominya. Jangan kalah bersaing dengan asing, dan jangan kalah bersaing dengan asing. Kalau tidak, suatu saat negeri kita, generasi kita akan jadi budak di negeri sendiri. Kalau ekonomi kita lemah, maka kita akan jadi penonton, maka kita akan jadi upahan harian, kita akan jadi budak, sementara pemiliknya adalah asing dan asing. Kalau ekonomi kita kuat, kalau ekonomi generasi kita kokoh, insya Allah mereka akan bisa membangun lapangan-lapangan pekerjaan untuk umat Islam, bahkan untuk generasi-generasi yang lain. Kalau ekonominya kuat, akan mampu membantu perjuangan dan membangun masjid-masjid, musola-musola, lembaga-lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau ekonomi kuat, apapun kita akan bisa lakukan. Tapi tanpa ekonomi yang kuat, maka kita akan jadi budak di negeri sendiri, akan jadi tamu di rumah sendiri. Ketiga, umat Islam harus menguasai dan harus generasi-generasi yang kuat politik. Kalau tidak, kita akan dipolitikin seterusnya, akan dibodoh-bodohi oleh orang-orang pintar-pintar politik, sehingga kadang-kadang kebijakan-kebijakan yang tidak lagi berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang sudah tidak lagi berpihak kepada kesejahteraan untuk rakyatnya sendiri. Tapi kalau umat Islam betul-betul ada yang sudah naik dan berhadapan dengan dan maju di panggung politik, maka yakin dan percayalah, pasti mereka akan memperjuangkan bagaimana perjuangan Islam secara politik dan Islam secara agama, dan ibadah Islam insya Allah akan kuat dan kokoh. Kalau tidak, siapa lagi yang akan memikirkan Islam kalau bukan umat Islam? Tidak akan mungkin agama lain akan memperjuangkan dan mempertahankan umat Islam dan agama Islam ini kalau bukan dari umat Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu, umat Islam harus maju di meja dan di panggung-panggung politik secara politik Islamiyah. Sehingga Rasulullah juga mengajarkan bagaimana as-siyasah al-Islamiyah itu
adalah sebuah keharusan. Kalau tidak, maka selalu kita akan tertinggal. Jangan lagi berpikiran-pikiran seperti pemikiran-pemikiran kuno. Islam yes, politik Islam no, salah. Islam yes, politik Islam harus yes juga. Kalau tidak, suatu saat Islam akan ditekan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat derajat Islam dan umat Islam itu sendiri. Masyarul muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Seterusnya, generasi-generasi yang kita siapkan harus kita khawatirkan jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah fisiknya. Umat Islam itu harus kuat. Umat Islam itu harus kokoh. Umat Islam itu harus tegar. Sehingga Rasulullah 14 abad yang silam, murru auladakum bisibahati warrimayah. Suruhlah anak-anakmu untuk belajar berenang, untuk belajar memanah. Ini apa artinya? Berenang dan memanah itu adalah sebuah skill, olahraga, olah fisik, agar umat Islam kuat, agar umat Islam tidak loyo, agar generasi-generasi itu memang generasi-generasi yang siap tahan banting. Jangan sekali gertak sehingga justru keropos, takut menghadapi sebuah kebenaran, takut menghadapi sebuah kebatilan, takut menghadapi sebuah kezaliman, karena mentalnya mental kerupuk, mentalnya mental lontong, karena fisiknya tidak dibekali dengan fisik dan skill. Tidak ada salahnya umat Islam itu belajar memanah. Ini sunnah Rasulullah agar kita memiliki, agar generasi kita memiliki skill yang kuat. Bagaimana sebuah skill yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan inilah olahraga sunnah. Jangan justru ini ada orang belajar memanah, ini dianggap radikal, ini ekstrim. Salah. Ini olahraga dalam upaya menguatkan fisik dan olahraga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita, generasi kita, ajarkan silat. Kenapa justru oleh nenek-nenek moyang kita di ranah Minang ini, begitu mereka masuk ke masjid, adonan basurau, mereka diajar bagaimana petata petiti, diajar bagaimana mengaji, diajar basile, diajar bertata krama, diajar segala macamnya di surau. Kenapa justru hanya hari ini kita hanya mengajarkan mengaji terhadap anak-anak kita, sementara guru-guru silat mana? Bukankah ini tanggung jawab kita mengajarkan anak-anak kita untuk basile supaya anak-anak kita kuat? Jangan sekali gertak mereka justru takut karena tidak memiliki mental yang kuat. Fisiknya harus kuat, skillnya harus ada. Kalau tidak, suatu saat kita akan tergilas dan tergiling oleh roda-roda kehidupan di era globalisasi ini. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, banyak lagi yang harus kita khawatirkan dan harus kita siapkan. Generasi kita harus mapan dari segi sosial, mapan dari segi budaya, mapan dari segala aspek apapun. Generasi Islam itu harus kuat dan kokoh. Kalau tidak, suatu saat yakin dan percayalah, negeri kita akan bisa seperti negeri-negeri yang lain. Islam ini akan menjadi sebuah sejarah yang mulai terlupakan, sebuah sejarah yang sudah mulai ditakutkan, bahkan sebuah keyakinan yang tidak boleh lagi berkembang. Nauzubillah. Maka oleh karena itu, generasi-generasi kita harus siap dan kuat, kokoh. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita lemah dari segala aspek apapun. Mudah-mudahan melalui khutbah kita yang amat ringkas ini dapat membuat sebuah wacana bagi kita dan sekaligus membuka pola pikir kita bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh,
yang siap berhadapan dengan tantangan zaman. Kalau tidak, maka 14 abad yang silam Rasulullah sudah menyatakan kita tak ubahnya seperti buih di tengah lautan. Banyak tapi tidak berkualitas, banyak tapi tercerai-berai. Persatuan dan kesatuan kita lemah, sehingga orang mulai basilanteh angan dengan agama. Kenapa? Karena persatuan kita lemah, karena kekuatan kita lemah, karena aspek ekonomi kita lemah, karena politik Islam kita lemah, sehingga orang menguasai hari ini. Basilanteh angan bak katuinyo menyampaikan apa yang merasakan mereka inginkan, sementara kita banyak tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan melalui khutbah kita yang amat ringkas ini dapat menjadikan iktibar bagi kita, agar tetap kita menjadikan dan bermohon kepada Allah, Islam ini dan Indonesia ini tetap menjadi negeri yang kita cintai, menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.